Halo, selamat malam Mas Ivan. Jadi ini Mas, saya jelaskan terlebih dahulu. Mungkin ini akan take waktu 10 menit ya di video kali ini. Jadi pertama mungkin saya demokan dari progres saya terlebih dahulu. Jadi ini nanti ini yang sudah saya kerjakan versi desktopnya. Terus di sini ada versi old. Nah, versi old ini sebagaimana yang sudah saya terima dari Mas Ivan, itu kan ada versi 3 dan versi 2. Dan saya cek sebenarnya saya kurang yakin 100% yang mana yang terupdate karena saya cek code-nya saya komparasi hampir sama gitu. Jadi mungkin saya jelaskan dulu ya. Eh Lalu di sini itu ada database yang sudah dikasih oleh Mas Ivan. Sebenarnya ini database-nya ada di migration dari code yang sebelumnya. Yang versi web itu sudah berhasil saya replicate di lokal saya. Database-nya menggunakan PostgreSQL dan sekarang untuk apa namanya versi desktopnya ini nanti seperti ini tampilan halaman loginnya. Saya rubah karena yang versi sebelumnya kan versi web, terus yang ini harusnya versi desktop. Dan sekarang ini sudah terkoneksi dengan database, yang mana ini kalau saya misalkan saya asal itu akan ada validasi login gagal karena harusnya ini admin 123 kalau sesuai defaultnya dari database ini ya. Oke, misalkan saya coba admin 123. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nanti ini akan tidak berhenti sampai sini ya, halaman desktopnya. Eh, Tampilannya nanti akan saya kembangkan lagi. Ini masih data dummy, tentunya belum consume dari data yang sebelumnya. Nah, nah ini apa namanya? Saya sudah menyelesaikan halaman UI, login sudah selesai, logout juga sudah. Terus saya jelaskan juga code yang dari version dari Mas developer sebelumnya ya. Begini, ini kan pakai Streamlit. Sebenarnya Streamlit ini library untuk Python untuk mempermudah membuat website sih. Sebenarnya Python banyak banyak framework, ada Django, ada Flash. Itu sebenarnya untuk web pemrograman web. Nah, karena ini fokusnya ke algoritma, terus pengambilan keputusan, terus agak ada implementasi algoritma. Developer sebelumnya kan menggunakan Streamlit. Streamlit sendiri ini tujuannya untuk dipergunakan untuk web sebenarnya, bukan untuk desktop. Jadi nanti akan saya konversi ke PyKit karena desktopnya Python itu menggunakan Kitty. PyKit. Jadi ada Tinker, ada PyKit. Yang paling modern itu yang PyKit. Nah, ini saya jalankan ya. Sejak awal Mas berikan ke eh, saya sudah bisa mereplikasi code-nya itu. Cuman ada sedikit kendala. Nah, ketika saya coba di code di apa namanya eh code yang sudah diberikan oleh dev sebelumnya, terus yang jenengan kirimkan ke saya, itu saya berhasil login. Yang pertama saya berhasil login menggunakan database. Mungkin kalau punyanya Mas belum bisa login karena database administratornya belum belum terkoneksi atau bagaimana saya tidak tahu. Nah, ketika login, nah sampai sini itu kenapa saya bilang di chat itu saya bypass. Fungsi login ini saya tetap sesuaikan dengan punyanya developer yang lama, cuman data-data yang ada di sini. Nah, nah ini kebanyakan tidak bisa saya load kalau di tempat saya. Jadi video ini mungkin sekaligus konfirmasi ke Mas Ivan. Mohon ditanyakan, mungkin ya, code-nya ini yang terupdate yang mana ya? Karena saya terus terang tidak bisa mereplikasi
menu-menu ini di lokal saya, baik di Linux maupun di Windows karena saya pengguna Linux juga. Jadi karena ini, apa namanya, kebutuhannya menyesuaikan punyanya Mas Ivan kan nanti kan pakai Windows 11. Nah, ini saya juga pakai Windows 11 untuk supaya nanti inline. Nah, ini banyak error di di tempat saya masih banyak error. Kalau ini mungkin ini salah koneksi ya. Ini mungkin saya bisa perbaiki lah di ikutnya. Tadi ada beberapa menu yang saya replikasi di sini tuh masih banyak yang error begitu. Saya tidak tahu ini di mana letak kesalahannya. Mungkin bisa dikonfirmasi atau dimintakan source code yang terbaru gitu Mas Ivan. Karena eh bagaimana ya jelaskannya? Karena ini kan developernya yang bikin kan developernya. Saya rasa kok ini ada beberapa package yang di requirement.txt itu belum terlist atau bagaimana. Jadi tadi itu saya sempat agak kesusahan ketika instalasi apa namanya ketika instalasi website ini di lokal saya seperti itu. Jadi saya trial error ngecek error yang mana yang error saya install pip install seperti itu. Begitu ceritanya. Kalau webnya sudah bisa saya replikasi tapi ada beberapa menu yang error seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu progres saya sudah sampai UI dashboard. Mungkin kedepannya akan saya fokuskan ke replikasi-replikasi code-nya. Tapi sebelum ke situ mohon ditanyakan ke developernya dan dipastikan source code yang sudah dikirimkan itu sudah terupdate atau belum. Karena setelah saya replikasi di sini tidak semulus ketika ada yang ada di video. Karena kan waktu itu kan sempat Mas Ivan kirimkan video ya. Nah, seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti akan ada update lagi. Saya juga butuh melajari source code yang sebelumnya dan saya tuangkan dan konversi di aplikasi desktopnya ini. Itu saja. Terima kasih Mas Ivan. Selamat malam.